Nah, jadi kelas ini nanti rencananya saya akan buat 2 kali ya, teman-teman. Jadi yang pertama adalah di tanggal 17 April, dan nanti di yang berikutnya itu di tanggal 24 April. Loh Mas, aku untuk berikutnya aku nggak bisa join. Nah ini nanti saya rekam, saya akan coba upload di channel YouTube saya. Jadi nanti rencananya saya akan bikin sebuah channel YouTube, isinya tentang bukan hanya Excel, tapi apapun yang berhubungan dengan data visual, apapun yang berhubungan dengan menampilkan sebuah data, gitu ya. Jadi nanti akan ada channel, nanti akan saya broadcast channelnya apa, supaya teman-teman yang hari ini mungkin mau nyoba lagi di rumah, mengingat-ingat lagi, itu bisa lihat lagi di YouTube. Nanti saya info channel YouTube-nya. Oke, saya langsung aja. Saya coba share screen. Nah, sebelum kita mulai kelasnya, saya minta tolong teman-teman bisa download ya. Saya bisa download dulu di chatting ini, di kolom chat itu saya ada share link untuk download materi hari ini. Jadi untuk kita latihan, lalu kemudian untuk materinya itu sudah saya taruh di situ. Monggo bisa di-download dulu ya. Karena nanti kita sepertinya akan lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Teorinya sangat sedikit sekali, jadi nanti kita akan lebih banyak praktek. Saya share screen dulu materinya. Kalau misalnya nanti di tengah-tengah ada yang kesulitan, teman-teman, ada yang kesulitan, nggak apa-apa, langsung aja di unmute, langsung tanya aja. Nanti materinya saya akan berhentikan dulu, saya akan merespon pertanyaan, gitu ya. Supaya nanti, soalnya kalau disimpan takutnya lupa nanti. Jadi monggo langsung di unmute, langsung ditanyakan. Linknya belum masuk ya, Pak? Linknya ada di kolom chat, kelihatan enggak Mas? Di kolom chatnya. Kolom chatnya Zoom ini ada enggak? Oh sebentar, saya share ulang ya. Oke. Masuk enggak? Ada ini enggak? Chattingnya ada masuk enggak? Sudah masuk, Pak. Oke. Oke, saya akan mulai. Jadi kita semua pasti pernah, bagi teman-teman yang mungkin yang Mas aku belum pernah pakai sama sekali, nggak apa-apa. Jadi benar-benar ini saya coba pelan-pelan, ngajarinya pelan-pelan, saya coba sharing dari sesuatu yang paling basic, sesuatu yang benar-benar paling dasar, gitu ya. Jadi supaya nanti teman-teman selesai dari Zoom meeting ini punya sangu gitu ya, punya bekal untuk nanti kita coba sendiri di rumah, gitu. Nah, kenapa saya buat kelas ini, Excel ini? Yang pertama memang saya ingin sharing ke teman-teman semua bahwa Excel itu penting gitu ya. Apalagi kalau kita sudah masuk dalam dunia pekerjaan, apapun pekerjaan kita, itu suatu saat pastikan kita akan ditemui dengan Excel, dengan hal-hal yang sifatnya administratif gitu ya. Dan memang sekarang ini ada banyak software-software untuk administrasi yang bertebaran ya, selain Microsoft Office, ada juga kalau teman-teman pernah dengar Kingsoft, OpenOffice gitu ya. Tetapi bagi saya pribadi yang paling powerful, yang paling paling hebat, paling enak, paling mudah itu memang produknya Microsoft Office. Entah itu Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel dan PowerPoint.
Ya, jadi teman-teman kalau misalnya masuk dalam dunia kerja, minimal menguasai 3 ini, Word, Excel, dan PowerPoint. Nah, untuk kali ini kita akan coba belajar PowerPoint. Kok PowerPoint? Kita coba belajar Excel. Maaf ya. Oke, nah di sini kita bekerja dengan Microsoft Excel 2016. Nah, di sini Microsoft Excel 2016 seperti yang saya bilang tadi itu adalah aplikasi spreadsheet yang dibuat oleh Microsoft, produknya Windows, ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan operating system Windows itu sangat familiar dengan Microsoft Office Excel. Nah, lalu yang kedua pengguna Mac OS ya, itu juga menggunakan ini juga Excel juga. Lalu kemudian aplikasi ini itu untuk dipakai ada untuk fitur kalkulasi, untuk buat grafik seperti itu ya. Dan biasanya dipakai juga oleh para marketing-marketing untuk mengolah data seperti itu. Jadi ini hampir pasti Excel, Word, khususnya Excel ya, itu hampir pasti ada di komputer kita gitu ya. Pasti itu sudah standarnya seperti itu. Oke, dan Excel ini sedikit sejarah ya teman-teman ya. Jadi semenjak versi 5.0 diterbitkan pada tahun 93. Jadi aplikasi ini merupakan bagian dari Microsoft Office. Dan versi yang sekarang ini, saya kurang tahu kalau nggak salah 2019 mungkin sudah ada ya. Tapi yang saya pakai sekarang ini Microsoft Excel 2016. Mas, kalau di komputer saya Microsoft Excel-nya itu yang masih versi lama gimana? Enggak apa-apa. Jadi saya coba bikin materi yang memang semoga fitur-fiturnya ini, tapi sepertinya fitur-fiturnya ada di level-level yang di versi-versi yang sebelumnya itu fitur-fiturnya masih ada, gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir. Untuk fitur-fitur yang terbaru, saya tidak akan share dulu karena saya masih belum tahu teman-teman ini pakai Excel-nya itu yang versi berapa ya. Jadi saya coba sharingkan fitur-fitur yang hampir ada di semua versi Excel. Oke, jadi saya sharingnya gini aja deh. Sebentar, saya stop share dulu ya teman-teman. Supaya enak. Oke, Mas Islami, saya minta tolong jadi jadi asisten sementara ya. Kalau misalnya saya share screen-nya ketutup dan lain sebagainya, minta tolong sampean unmute ya Mas, info ke saya ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, jadi saya mulai dari yang paling sederhana dulu. Jadi di Excel itu ada yang namanya box sheet, ya. Box sheet itu apa? Saya coba buka yang baru deh. Ini, nah ini box sheet ya. Box sheet itu sama seperti kalau di dalam buku, itu kan pasti ada lembar-lembar, ada kertas-kertasnya gitu ya. Nah box sheet sama seperti itu. Ini kita bisa tambahkan di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nambahkan sheet pertama, terus lalu ada pengen nambah sheet kedua, ketiga, dan seterusnya, caranya ada dua. Bisa dipencet plus ini, ya. Nah teman-teman bisa mencet plus ini, otomatis nanti akan nambah, gitu ya. Terus kalau misalnya teman-teman mau mendelete worksheet, ya, mau mendelete worksheet, tinggal diklik kanan di sini, lalu kemudian di delete ini aja. Mas, kalau mau delete secara bersamaan gimana? Bisa. Jadi tinggal diklik di sini, lalu dipencet kontrol. Di keyboard kita itu kan ada kontrol ya teman-teman. Ada kontrol, dipencet, diklik kanan, di delete. Nah, nanti otomatis sheet 2 dan sheet 3 yang tadi sudah kita pilih itu akan terdelete. Oke. Mas, saat kapan saya harus bikin sheet baru? Itu tergantung kebutuhan teman-teman semuanya. Jadi saat teman-teman ingin membagi lembar kerjanya, maka bisa langsung
klik di bagian plus ini atau klik kanan new worksheet gitu ya, atau insert worksheet. Nah, seperti itu. Tapi biasanya saya paling cepat ya tinggal dipencet plus ini aja. Itu ya. Nah, itu worksheet. Jadi di dalam worksheet sama seperti buku kita, buku tulis kita itu untuk membuat dokumen, untuk menampilkan mengolah data angka, lalu membuat grafik, perhitungan matematika dan lain sebagainya, dan masih banyak lain. Ya, jadi di dalam worksheet kita bisa melakukan apapun, teman-teman. Sebelum saya lanjutkan di poin kedua, saya perlu sampaikan. Jadi sekali lagi, mungkin ada yang baru join. Kelas ini saya buat dua kali. Jadi yang pertama di tanggal 17 April di hari ini, dan kelas yang kedua nanti di tanggal 24 April. Jamnya di jam yang sama, di jam 2 siang, gitu ya. Bagi teman-teman yang mungkin tidak bisa mengikuti di minggu depan, itu enggak masalah. Jadi nanti hari ini dan minggu depan setiap sesi training itu akan saya rekam dan nanti saya akan share saya akan upload di channel YouTube yang saya kelola. Ini saya lagi membuat channel YouTube-nya. Nanti di situ teman-teman bisa melihat lagi gitu ya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tapi kalau bisa, meskipun ada videonya, kalau bisa teman-teman tetap join di Zoom ini. Karena apa? Kalau kita join di Zoom, kelebihannya adalah kita bisa interaktif, kita bisa saling tanya gitu ya. Tapi kalau teman-teman di YouTube, teman-teman bingung, ada kesulitan, nggak bisa langsung tanya gitu ya. Mungkin bisa komen, tapi saya kadang reply-nya juga, saya khawatir saya lama nge-reply komennya. Jadi akan lebih baik kalau teman-teman misalnya ada waktu, bisa tetap join di Zoom meeting ini. Untuk yang hari ini, jadi total materi ini ada 8 bab ya teman-teman. Ada 8 bab yang hari ini kita coba selesaikan bab pertama sampai dengan bab keempat. Kalau misalnya waktunya nanti cukup, nanti minggu depan itu bab kelima sampai dan bab ke-8. Gitu ya. Oke, jadi bab yang pertama ini kita intro, kita pengenalan tentang Excel gitu ya. Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang worksheet. Worksheet ini sama seperti buku kita, jadi di dalamnya ada dokumen-dokumen, kita bisa nulis, kita bisa bikin grafik di situ. Oke. Lalu yang kedua ada namanya ribbon. Ribbon di Excel ini namanya ribbon. Di print screen saya ini ribbonnya ini versi yang Excel versi yang lama. Tapi kalau di ribbon yang versi yang baru, teman-teman, ini namanya ribbon semua ini. Jadi yang dari atas, yang di atas ini namanya ribbon. Di dalam ribbon ini nanti ada menu-menu yang bisa kita pakai untuk kita membuat grafik, untuk kita melakukan perhitungan, untuk kita membuat laporan, itu menggunakan menu-menu yang ada di menu ini, yang ada di ribbon ini. Sehingga nanti kita tinggal membiasakan aja. Mas, ini kok banyak banget ya menu ini, wakeh banget ini. Tidak ada masalah. Nanti kalau kita biasa menggunakan Excel, lama-lama kita tahu di dalam home itu ada apaan aja. Di dalam insert itu ada apaan aja, page layout, formula, dan seterusnya. Gitu ya. Di tempat saya ini ada Power Pivot. Cuman Power Pivot ini sedikit lebih advance. Jadi hari ini di kelas ini tidak akan saya bahas. Oke. Ya. Jadi namanya ribbon. Kita nanti akan banyak berinteraksi dengan ribbon ini sampai dengan kelas yang kelas yang terakhir nanti akan berhubungan dengan ribbon ini. Oke. Nah, di dalam ribbon ini itu ada Ada menu-menunya seperti yang saya bilang tadi. Itu ada cut, ada copy, ada paste. Ya. Saya coba demokan secara cepat. Ya. Jadi misalnya seperti ini. Ini misalnya saya ketik ya, training Excel basic gitu ya. Training Excel basic. Nah, saya ingin memindahkan dari kolom atau dari sel A1, saya mau pindahkan ke sel F1. Caranya gimana? Caranya ada dua. Kita bisa menggunakan ini, kita copy di sini, lalu kita pindahkan di sini, lalu kemudian kita paste.
Ya, jadi kita copy, kita paste di sini. Atau kalau misalnya pengen cepat, teman-teman, kita bisa pilih di sini, di sel A1, di keyboard kita pencet Ctrl+C, kita pindahkan sel ke sel F1, kita pencet Ctrl+F. Ctrl+V. Ya, maka otomatis akan berpindah di sini. Itu cara yang pertama. Ada juga cara yang kedua, kalau misalnya kita benar-benar menghilangkan seluruhnya yang ada di sini, yang ada di sel A1, kita pindahkan semuanya, kita benar-benar pindahkan ini ke sel F1, maka ini bisa menggunakan cut paste. Yang gambarnya gunting ini kita klik, kita masuk kita pindahkan ke sel F1, kemudian kita paste. Otomatis semuanya akan pindah. Bedanya gitu kalau dengan copy ya. Kalau copy di tempat yang lama itu masih ada. Tetapi kalau cut yang di tempat yang lama hilang dan dia akan pindah ke tempat yang baru. Nah, kalau cut paste itu apa juga ada ininya Mas, keyboard. Kita ngomongnya hotkey ya teman-teman ya. Jadi Ctrl+C, Ctrl+V, lalu itu semuanya hotkey gitu ya. Nah, kalau cut paste pakai apa, Mas? Kalau cut paste, kalau tadi Ctrl+C, jadi gini ya. Ctrl+C, Ctrl+V, ya. Ctrl+C, Ctrl+V. Lalu kalau cut paste kita bisa pakai Ctrl+X. Betul enggak ya? Ya, betul. Ctrl+X. Lalu di paste pakai Ctrl+V. Jadi ini copy, ini paste, ini cut. Nah, oke. Jadi dari sini kita pindahkan ke sini. Begitu seterusnya. Ini teknik sangat-sangat dasar, teman-teman. Oke. Jadi kita bisa pakai hotkey ini tadi. Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X. Ini ke belakang nanti saat kita training akan banyak kita pakai. Kenapa? Karena lebih cepat. Daripada kita harus ngeklik kayak gini-gini nih. Jadi misalnya kita harus ngeklik kayak gini. Pindahkan ini ke F gitu ya. Saya harus ngeklik gunting sini, saya harus ngeklik kayak gini, kesuwen ya. Terlalu lama. Jadi mending kita pilih di sini, kita mainin Ctrl+X, kita taruh di sini Ctrl+V. Oke. Terus ada satu lagi teman-teman, namanya adalah Ctrl+Z. Ctrl+Z itu undo. Ya. Nah, dia akan kembali. Jadi undo itu maksudnya apa? Undo itu mengembalikan kepada tempat yang lama. Jadi posisi dia sebelumnya. Jadi itu undo. Gitu ya. Nah, ini cukup sering untuk kita pakai. Oke. Kalau misalnya saya terlalu cepat, mau langsung tanya, sekali lagi monggo langsung di unmute supaya teman-teman bisa langsung bertanya gitu ya. Oke. Lalu berikutnya, nah, lalu untuk format painter. Format painter ini itu salah satu kelebihan dari produknya Microsoft. Di Word itu ada format painter, di PowerPoint ada format painter, di Excel pun juga ada format painter. Maksudnya apa format painter itu? Jadi gini, misal ya, saya bikin sebuah tulisan di sini gitu ya. Training Excel Basic. Ya. Lalu kemudian ini saya bold ya. Lalu belakangnya, background-nya, nanti saya jelaskan ya background-nya. Background di mana nanti saya jelaskan. Lalu kemudian ini saya buat font style-nya. Itu misalnya Times atau Lato deh, Lato. Nah, Lato gitu ya. Seperti ini. Oke. Lalu di sini saya coba ketik lagi.
Ini saya tulis training basic Excel 1 gitu ya misalnya ya. Teman-teman kalau mau mengikuti, monggo ya, enggak apa-apa ya, bisa langsung mengikuti. Terus di sini saya ketik lagi training Excel basic 2 gitu ya. Nah, saya mau menampilkan training Excel basic 2 ini sama seperti training Excel basic 1. Caranya adalah dengan format painter. Ada di sini, lalu kita pindahkan ke sini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu fungsinya format painter. Saya ulangi ya. Daripada teman-teman semua harus buat ngerubah lagi manual, dirubah lagi lato, lalu kemudian fontnya dirubah 14, background-nya dirubah kuning, itu terlalu lama. Kalau teman-teman ingin formatnya training Excel Basic 2 ini sama seperti training Excel Basic 1, tinggal diarahkan di sini, lalu klik format painter, dimasukkan di sini. Nah, diarahkan di sini, diklik, dipindahkan di sini. Klik satu kali aja. Otomatis training Excel Basic 2 itu akan format dan tampilan semuanya akan sama dengan yang Excel Basic 1. Begitu teman-teman. Oke. Berikutnya font ya. Berikutnya font. Font ini, nah ini di bagian sini ini ada font. Tulisannya itu mau di model seperti apa gitu ya. Itu semua ada di sini. Kita nyebutnya biasanya font style ya, font style. Jadi macam-macam. Mas, ini font style-nya ini bisa enggak ditambahkan? Bisa. Tapi teman-teman harus install, harus download fontnya di Google banyak kok. Download font gitu. Lalu kemudian nanti diinstal di sini. Otomatis dia akan masuk datanya di sini. Kayak gitu. Oke, lalu kemudian yaitu sih, nah ini ada grow font, ada shrink font. Jadi misalnya ini ya, misalnya ini saya ingin memperbesar gitu ya. Saya ingin memperbesar, tinggal diklik di sini. Nah, otomatis nanti akan besar. Jadi cara untuk memperbesar tulisan ada dua, bisa dari sini atau bisa dari sini. Nah, nanti kalau mau mengecilkan gimana? Tinggal diklik di sini, klik, 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 klik. Nah, seperti itu. Atau juga bisa dirubah di sini. Nah, jadi ini A yang besar ini untuk memperbesarkan huruf, A yang kecil untuk memperkecil huruf. Itu ya, font size-nya dikecilkan. Seperti itu, lalu bold untuk menebalkan teks ya. Jadi di sini ini ada bold, ada italic, ada underline. Jadi kalau kita mau menebalkan ini misalnya, kita bisa klik bold. Kalau mau di italic, kita ini seperti ini. Nah, lalu ini ada underline juga. Oke. Oke, saya lanjutkan. Nah, lalu untuk format ini, ini mau saya taruh di tengah misalnya ya. Ini tulisan ini saya mau taruh di tengah, itu bisa pakai ini juga. Nah, rata kanan pakai ini ya. Ini posisinya rata kiri. Kalau mau taruh di tengah kayak gini. Ini alignment. Oke, untuk mengatur posisi dari fontnya. Lalu di sini ada merge center. Merge center ini fungsinya apa, Mas? Fungsinya merge center ini saat kita mau menggabungkan ya antara kolom A dan kolom B, ini bisa kita, misalnya dia kurang lebar gitu ya, maka kita akan mau gabungkan kolom A dan kolom B. Itu kita bisa pilih kolom A, kolom B, lalu kita klik merge center. Maka kolom A dan kolom B ini sudah gabung jadi satu. Itu fungsinya merge. Lalu di sini ada wrap text. Ya, wrap text itu untuk apa? Wrap text itu kalau misalnya gini nih. Jadi misalnya training Excel Basic 1 tanggal gitu ya. Tanggal 17 April 2021. Nah, ini kan dia jalan terus ke kanan ya.
Nah, kita perlu wrap text. Nah, supaya apa? Supaya dia bisa turun ke bawah dan nanti dia akan menyesuaikan ukurannya. Kayak gitu. Ini kita bisa pakai wrap text. Oke. Oke. Berikutnya ya, itu untuk yang poin 2, jadi pengenalan ribbon dan juga menu-menu yang ada di ribbon. Ya. Lalu yang ketiga, ini lembar kerja tadi saya sudah jelaskan. Ini namanya worksheet ya teman-teman. Jadi ini worksheet. File kita ini dinamakan workbook. Ya. Jadi satu file ini kita namanya workbook. Kalau ini namanya worksheet. Satu workbook bisa terdiri dari sekian sheet. Saya kurang tahu total sampai berapa sheet ya. Ini mungkin bisa sampai ke kanan terus. Tapi perlu diingat, kalau teman-teman menggunakan banyak sekali sheet dan masing-masing sheet itu ada datanya, semakin lama filenya juga akan semakin gede. Dan kalau file Excel-nya semakin lama semakin gede, pasti akan lemot. Ya, saya pernah buka file ukurannya itu hampir 200 megabyte. Karena apa? Sheet-nya ada banyak. Sheet-nya ada banyak sekali dan masing-masing sheet ada datanya. Nah, terus gimana Mas kalau misalnya kita ada banyak sheet kayak gitu? Biasanya triknya adalah kita pecah menjadi workbook yang berbeda. Kita pecah menjadi file yang berbeda-beda. Biasanya gitu. Nah, nanti di dalamnya sheet-nya nggak usah banyak-banyak. Gitu ya. Jadi seperti itu. Ini sebagai informasi aja bagi teman-teman gitu ya. Lalu kemudian yang keempat, memasukkan data ke lembar kerja. Nah, untuk memasukkan teks angka di sebuah sel, ini dapat kita lakukan dengan mudah. Seperti yang tadi barusan saya lakukan, ini tadi saya ngetik training Excel basic 1, ini kan saya lakukan dengan mudah. Saya mengetik training Excel basic 1, itu ada di sel A1. Ya, ada di sel A1. Lalu saya mengetik training Excel basic 2, itu ada di sel D1. Pengetahuan tentang sel ini penting. Nanti mungkin di minggu depan mungkin saya akan ajarkan tentang bagaimana memberikan nama terhadap sebuah sel gitu ya. Nah, ini di D1 ya. Ini saya coba samakan ya supaya ukurannya training Excel basic 2 ini sama dengan training Excel basic 1. Caranya gimana? Seperti yang tadi sudah saya info, kita klik di logonya ini apa ikonnya ini seperti chat gitu ya, seperti kuas, sorry. Seperti kuas, ini kita klik di sini, lalu kita taruh di sini. Nah, maka dia akan sama. Nah, ini memasukkan data di dalam Excel, cukup ya langsung aja kita pilih selnya, lalu kita ketik gitu aja. Ya. Nah, kemudian di dalam Excel itu ada beberapa tipe data ya teman-teman. Ada beberapa tipe data. Jadi kalau kita klik kanan di sini, ya, kalau kita klik kanan di sini di training Excel ini, lalu kemudian kita pilih format cell. Oke. Nah, ini ada tipe data. Jadi ada general. General ini adalah untuk all tipe data. Jadi dia nggak ada spesifik format gitu ya. Lalu yang kedua ini number. Ini tipe data angka. Jadi kalau teman-teman ingin menulis data angka, lalu ingin memberikan koma, memberikan digit, itu bisa dilakukan di sini. Contohnya kayak gini misalnya ya. Jadi misalnya saya menulis 1000 gitu ya, atau jangan 1000 deh, 15.000 gitu ya. Nah, 15.000 ini adalah tipe data number sebenarnya. Tapi by default Excel mengenalnya ini sebagai general. Kalau kita ingin menambahkan koma atau titik gitu ya, kita bisa masuk di number ini, lalu kita kasih, ini kita centang gitu, use 1000 separator, lalu kita oke. Nah, otomatis dia akan keluar, akan sudah terformat gitu ya. Ada formatnya, 15.000. Kalau yang tadi, tidak ada formatnya. Oke. Nah,
Mas, supaya cepat menampilkan format sel gimana? Itu ada hotkey-nya juga, yaitu Ctrl 1. Ya. Jadi saat kita mencet Ctrl 1, maka akan muncul format selnya. Saya tulis di sini ya, Ctrl 1. Ini untuk memunculkan format sel. Saya perbesar biar teman-teman bisa melihat. Suara saya putus-putus, Pak. Sinyal saya. Oh gitu, Mas. Sorry, Mas, siapa ini tadi? Islami. Oh, Mas Islami. Di tempat yang lain masih jelas nggak suara saya, teman-teman? Masih jelas, Kak. Jelas ya? Oke, oke. Siap-siap. Oke, Mas Islami, nggak apa-apa. Saya lanjutkan ya. Jadi untuk memunculkan format sel, kembali lagi ini bisa Ctrl 1 seperti ini. Nanti teman-teman bisa memilih format selnya yang apa, yang sesuai apa. Tadi bisa ada number, ada currency. Currency ini kalau misalnya kita mau menambahkan di depannya itu rupiah. Contoh nih, ini 15.000. Jadi saya Ctrl 1 gini, ya. Lalu saya pilih number, ini komanya saya klik seperti ini. Kemudian saya masuk ke currency, di bagian simbol saya coba ketik, bisa nggak ya saya ketik RP ya? Saya coba dulu deh. Oh jangan, nggak bisa ternyata. Coba deh. Terpaksa kita harus scroll gini. Nah ini ada nih RP Indonesia nih. Nah lalu kemudian kita oke. Nah maka apa namanya, di depannya akan ada RP-nya seperti itu. Oke, Mas aku nggak mau nih ada 2 digit di belakang koma. Cara menghilangkannya gimana, Mas? Ini masih tetap di home, masih tetap di home. Di sini ada digit komanya. Ini ada increase, ini ada decrease untuk mengurangi. Ya, jadi kalau kita ingin menghilangkan 2 digit di belakang koma, kita bisa klik ini, decrease ini. Maka 2 digit di belakang komanya akan hilang. Tapi kalau kita ingin menambahkan, ya kita tinggal klik aja. Kadang kan di tempat kerja kita itu ada perhitungan-perhitungan itu yang sampai 2 digit di belakang koma tuh. Nah, untuk memunculkannya gimana? Ya tinggal di increase gini aja. Atau kalau nggak mau muncul 2 digitnya, tinggal di decrease. Seperti itu. Oke. Untuk tanggal, nah tanggal juga sama teman-teman. Jadi untuk tanggal kita coba masukkan ya di sini 17 April 2021. Coba bisa enggak ya? Nah, ini teman-teman, ini pada saat saya memasukkan 17 April 2021, ini formatnya itu masih belum format tanggal. Kenapa saya bisa tahu kalau ini formatnya masih belum format tanggal? Karena gini, saat ini saya klik kanan, lalu kan kita sudah pakai belajar ini ya, hotkey ya. Kita Ctrl 1. Nah, kita coba date, kita rubah-rubah deh. Saya mau ada, kasih gininya deh, 14 Maret. Formatnya saya rubah supaya bukan angka, tapi saya mau munculnya itu tulisan. Tulisannya harusnya pada saat saya pilih ini, 17 April 2021 gitu ya. Saya oke. Nah, tidak terjadi perubahan di sini. Di sini nggak terjadi perubahan. Terus caranya gimana, Mas? Nah, ini sedikit lompat ya. Kita coba pakai rumus ini. Jadi saya ketik di sini. Kita coba date value. Ya. Lalu kita pilih ini. Kita tutup. Nah, oh nggak bisa ini ya. Bentar. Oke, oke. Bentar ya. Kalau saya kasih gini bisa enggak? Enggak bisa.
Jadi sepertinya ini harus dirubah dulu. Sebentar ya teman-teman. Kita coba deh. Bisa enggak ya? Oh ya bisa. Nah, caranya gini teman-teman. Pasti nanti di datanya teman-teman, kalau misalnya, Mas aku pengen, ya sebenarnya bisa sih, kita mau ngetik kayak gini bisa. Tapi kan kita lama nih kalau ngetik kayak gini nih ya. Jadi kalau teman-teman pengen ada apa, ingin merubah data gitu ya, data ini supaya muncul 17 April 2021, nah ini saya sedikit lompat nih. Seharusnya tadi kita bisa pakai ini, date value ini. Tapi entah kenapa kok tidak bisa terpakai. Tapi kalau misalnya ini nggak bisa berubah, kita sudah rubah formatnya ini tapi tetap nggak bisa berubah, kita bisa pakai cara ini teman-teman. Di sini, di bagian tadi kan kita di home ya, sekarang kita lompat ke bagian data, lalu di bagian data ini ada text to column. Semoga di Excel-nya, seharusnya di semua versi Excel ada di sini. Di sini ada text to column, lalu ada fixed width, di next terus, ya. Jadi ini fixed width, di next lagi, lalu ini kita pindahkan ke date, ya. Lalu kita finish. Oh sorry, dirubah bawahnya, sorry. Kita next, ini kita rubah ke DMY, lalu kita finish. Nah, kalau dia posisinya sudah menggeser ke kanan, ini biasanya betul. Ya, sehingga ini kalau teman-teman rubah formatnya menjadi seperti ini, ada tulisannya, maka di sini pada saat saya klik OK, dia akan berubah yang tadinya angka menjadi teks 17 April 2021. Oke, saya ulangi lagi. Jadi masuk ke text to column, masuk di home, masuk di data, lalu kemudian text to column. Di sini ada fixed width, kita next lagi, kita rubah ke date, kita pilih ke DMY, ya, date month year, lalu kita finish. Nah, otomatis dia akan berubah. Mas Firman, text to column ini fungsinya apa? Fungsinya untuk merubah data-data yang data-data teks. Data-data teks itu seperti data ini itu termasuk data teks ya teman-teman. Data training Excel ini adalah data teks. Menjadi data yang sesuai dengan formatnya. Ya, menjadi data yang sesuai dengan formatnya. Tadi 17 April ini tidak sesuai dengan formatnya. Karena formatnya dia pada saat posisinya di sebelah kiri ini, dia itu formatnya masih teks. Nah, saya mau merubah formatnya dia dari teks menjadi date. Nah, caranya salah satunya adalah dengan itu tadi. Kita masuk ke data, text to column, di next, terusnya, lalu kemudian kita rubah menjadi DMY. Maka dia akan menggeser ke kanan. Oke. Nah ini, DMY, finish. Saya akan rubah ini menjadi 17 April. Nah, seperti ini. Oke. Jadi kita belajar untuk merubah format-formatnya ini tadi. Ya. Lalu tanggal dan waktu, formula. Nah, oke. Setiap formula, ya, nanti setiap formula ini gini. Kalau misalnya kita ingin gini ya, di sini misalnya, ini saya hapus. Di sini misalnya saya ingin menambahkan sesuatu gitu ya. Menambahkan misalnya gini nih. Ini 10 ditambah 30. Nah, hasilnya kan 40. Setiap formula itu di bagian sini itu harus dikasih tanda sama dengan. Oke. Sama dengan apa? Sama dengan ini ditambah ini. Terus lalu kemudian di enter. Gitu. Jadi di depannya harus ada sama dengannya. Kayak gitu. Ya. Lalu nah ini. Oke.
itu formula. Jadi setiap formula harus ada sama dengannya. Kalau tidak ada sama dengannya, maka ya nggak akan keluar apa-apa. Keluarnya hanya seperti ini. Keluarnya hanya B10 ditambah C10 gitu aja. Tapi kalau ada sama dengan di depannya, maka dia akan menghitung. Yang tadinya formatnya adalah teks, berubah menjadi format angka. Ini juga bisa kita rubah. Gitu ya. Oke, itu lalu menyimpan buku kerja. Jadi menyimpan gimana caranya untuk menyimpan workbook. Ini sangat sederhana sekali. Jadi teman-teman tinggal klik di bagian sini, di file, lalu di save. Lalu kita bisa pilih browse, ya. Kita taruh misalnya di desktop. Kita ketik nama filenya apa, ya. Jadi latihan Excel gitu ya. Kita save, nah otomatis dia akan ke save. Ya. Jadi ini sangat-sangat sederhana sekali. Jadi bisa di file ini dan di save. Kalau di save as, itu bisa dilakukan juga saat kita mau merubah nama. Misalnya nih, nama dari latihan Excel menjadi latihan Excel basic gitu ya. Kita harus melakukan save as ini. Kita rubah namanya yang tadinya latihan Excel menjadi latihan Excel basic. Itu kita bisa pakai save as. Seperti itu teman-teman. Lalu save sudah. Terus cara cepat untuk save itu adalah Ctrl S untuk simpan data. Ya, kita pakai Ctrl S seperti ini. Oke. Lalu mengakhiri Microsoft Excel ya tinggal disilang gini aja ya. Kalau misalnya kita sudah selesai bekerja dengan Excel ya tinggal disilang gini aja. Atau kita juga bisa pakai Alt F4 ya. Alt F4. Jadi Alt plus F4 ini untuk menutup file. Itu juga bisa, kita pakai Alt F4. Jadi yang saya taruh di sebelah kanan ini teman-teman, ini adalah hotkey ya. Jadi ini semua adalah hotkey. Supaya kita cara kerjanya biar cepat. Sorry. Ada pertanyaan, sebentar. Oke, Mbak Ina, enggak apa-apa, terima kasih. Ini saya insert shift cell down. Insert shift cell down. Nah, ini adalah hotkey. Jadi di sini teman-teman, ini adalah hotkey itu maksudnya kita bisa pakai keyboard kita gitu ya. Kita bisa pakai keyboard kita untuk mempercepat kerjanya. Oke. Lalu membuka file saya pikir bisa lah ya, membuka file, kita tinggal pilih filenya, kita klik 2 kali, lalu dia akan muncul. Masuk di sini juga bisa, file, open, browse, nah kita pilih filenya. Kayak gitu. Oke, menyimpan buku dengan nama lain, tadi sudah kita coba save as, lalu mengaktifkan kotak dialog. Jadi di sini itu di kotak dialog ini teman-teman, ini ada clipboard namanya. Clipboard ini isinya apa sih clipboard ini? Jadi gini, saat kita mau mengcopy sesuatu, misalnya ini 17 April ini saya copy, gitu ya. Saya taruh di bagian clipboard, ya pada saat saya mengcopy di bagian clipboard ini akan muncul yang saya copy itu apa. Lalu saya paste di sini. Nah, kayak gitu. Jadi di bagian clipboard ini semuanya akan muncul. Ya, tapi ini jarang dipakai sih. Saya jarang pakai clipboard. Ini saya geser ke sini deh, biar kelihatan. Nah, oke. Lalu, sebelum masuk ke bab kedua, teman-teman. Sebelum masuk ke bab kedua, kira-kira ada pertanyaan di bab 1, bab yang paling dasar sekali. Ada pertanyaan kah?
Monggo kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan. Oke. Saya akan lanjutkan di bab yang kedua. Bab yang kedua ini mengatur lembar kerja, ya. Bab yang kedua ini mengatur lembar kerja. Nah, di dalam mengatur lembar kerja ini ada saatnya kita mengatur lebar kolom, ya. Jadi misalnya nih, ini kolomnya terlalu kecil gitu ya. Kolomnya terlalu kecil. Nah, ini kita bisa klik kanan, kolom width. Nah, ini kita bisa masukkan di sini. Kolom width-nya mau berapa? Misalnya 20. Maka dia akan lebar seperti ini. Saya coba lagi ya, kolom width. Kita masukkan 30. Nah, dia akan lebar seperti ini. Kalau misalnya ada dua kolom yang ingin dilebarkan, ya tinggal di blok, ya, mulai dari kolom A, kolom B, kolom C, kita blok, kita klik kanan, kolom width, kita set up 30. Maka kolom A, kolom B, dan kolom C, ini semuanya, itu lebarnya adalah sama, lebarnya adalah 30. Oke? Oke, lanjut. Nah, ini tadi sudah. Lalu, nah, ada kalanya juga gini. Termasuk saya, itu saya paling suka kalau di worksheet saya ini, di tampilan saya ini nggak ada kotak-kotak seperti ini loh teman-teman. Nah, ini kan ada kotak-kotaknya nih. Nah, saya itu entah kenapa saya kurang suka gitu ya. Nah, saya ingin menghapus ininya, kotak-kotak ini, supaya dia polos gitu ya, supaya dia polos. Nah, ini bisa masuk di view, bentar ya, saya kok jadi lupa di mana. Grid line ini di mana sih grid line ini? Bentar ya. Oh ini. Nah, jadi di bagian page layout ini di bagian grid line, ini ada view, ya. Ini bisa kita hilangkan nih. Nah, otomatis kotak-kotaknya yang muncul di sini hilang. Gitu. Nah, ada beberapa orang yang memang suka kotak-kotaknya itu dihilangkan. Itu pengaruhnya apa, Mas? Nggak ada pengaruhnya sih. Itu pengaruhnya hanya sekedar ya untuk selera aja sih ya, lebih ke arah selera aja gitu. Nah, kalau untuk yang versi-versi lama, saya kurang tahu ya. Mungkin di sini ada. Kalau misalnya tidak ada, bisa juga dicari di bagian file ini, di option, lalu di sini ada advance. Nah, di bagian bawah kita scroll. Nah, kita scroll dan ya di sini ya. Nah, ini. Di sini ada show grid line. Ini bisa kita hilangkan kalau misalnya tidak mau tampil kotak-kotak, ya. Jadi di sini bisa. Tapi biasanya saya paling cepat di page layout ini, terus ini saya hilangkan gitu ya. Oke. Oke. Lalu kemudian ini nanti saya tambahkan aja di materinya. Sebenarnya ada juga di sini. Ada namanya freeze paint, teman-teman ya. Freeze paint. Freeze paint ini fungsinya apa, Mas? Fungsinya freeze paint itu untuk mencegah supaya kolom header, kolom yang paling atas itu tidak ikut turun. Contohnya gini. Ya. Misalnya gini, ada data transaksi ya. Ada data transaksi. Transaksi penjualan. Transaksi penjualan. Saya coba bikin ini dulu aja. Saya masukkan datanya. Oke. Ini ya. Nah. Oke.
lalu ini transaksi penjualan, lalu ini saya copy, saya paste di sini. Ini namanya transaksi pembelian misalnya ya. Nah, gimana caranya? Kadang itu kan kita suka, nah ini kan suka punya data yang besar, lalu kemudian kita scroll, loh ini apa ya? Yang B ini tadi data apa ya ini ya? Yang A ini tadi data apa ya? Aku lupa nih. Nah, gimana caranya supaya headernya itu, judul yang atas itu biar muncul terus di sini? Caranya adalah kita taruh selnya ini di sel A2. Ya, kita taruh di sel A2, lalu di bagian view, ini ada namanya freeze pane. Nah, langsung kita klik aja freeze pane di sini. Nah, otomatis pada saat turun, ini headernya akan nyantol terus, sehingga kita tahu, oh ini maksudnya transaksi pembelian, oh ini maksudnya transaksi penjualan. Nah, itu kita bisa menggunakan freeze pane. Oke, kita bisa pakai freeze pane. Nah, cuman ini di sini kayaknya masih belum ada di materi yang saya share itu. Nanti saya tambahkan. Oke, di sini ada apa? Cara untuk scroll down secara otomatis. Jadi di sini kalau kita klik ini, nah ini bisa, ini saya lepas mouse ya teman-teman ya. Saya ngelepas mouse, saya nggak nurunin scroll down, tapi dia bisa turun sendiri. Nah kayak gitu. Bentar, ada yang chatting. Oke, kalau freeze top rows itu digunakan buat apa Mas? Bedanya dengan freeze pane apa? Oke, pertanyaan dari Mbak Vinda. Kita coba aja Mbak langsung. Kita coba ya. Jadi ini saya unfreeze. Top row. Jadi kita coba di sini ya. Sebenarnya hampir sama sih. Sebenarnya hampir sama. Kalau jadi gini ya. Ini posisinya kalau di sini, kalau kita freeze top row berarti dia akan paling atas, akan menggantung yang paling atas di kolomnya. Oke. Tapi kalau saya unfreeze lagi, kalau misalnya yang bawah freeze first column. Nah, ini berarti saat saya geser ke kanan, dia akan ke sini. Nah, tetapi dalam prakteknya nih, teman-teman, saya jarang banget pakai freeze top rows dan freeze first column. Saya jarang banget. Yang saya pakai adalah freeze pane. Lalu gimana Mas kalau misalnya saya ingin memfreeze baris pertama dan kolom pertama, mau saya freeze, caranya gimana? Selnya saya posisikan di B2. Ya. Selnya saya posisikan di B2, lalu kemudian saya freeze pane. Nah, ini otomatis saat saya turun, dia ikut turun. Ya, tapi yang atas tetap ada kan, tulisan transaksi penjualan dan transaksi pembelian tetap ada. Saat saya geser kanan, ini juga akan tetap ada. Kolom yang pertama itu. Gitu. Mas, saya mau yang baris pertama dan kolom yang di freeze adalah kolom pertama dan kolom kedua. Caranya gimana, Mas? Sama seperti tadi. Jadi ini kita taruh di sini. Ya. Kita taruh di sini. Lalu kita freeze. Nah, ini otomatis akan freeze juga. Lalu kita ke bawah, nah juga akan nge-freeze. Jadi begitu, Mbak, siapa tadi ya, Mbak Vinda ya? Ya, Mbak Vinda, semoga bisa menjawab. Jadi saya jarang sekali menggunakan top row gitu, Mas, Mbak, karena terlalu lama. Jadi saya langsung pakai freeze pane, tinggal dimainkan, tinggal diposisikan aja, selnya diposisikan di mana, gitu. Iya, oke. Lebih gampang ya Mas ya kalau yang freeze pane ya dibanding yang Iya. top row ya. Tapi entah kenapa kok Excel menyediakan dua ini. Saya jarang pakai sih. Saya lebih pakai yang freeze pane. Gitu. Oke.
Kalau mau tanya mungkin langsung unmute nggak apa-apa kok ya. Soalnya saya takutnya saya nggak bisa melihat chat ini. Oke. Lalu tadi free span sudah. Nah tadi, yang scroll down ini tadi, itu caranya gimana? Jadi caranya saya klik di mouse saya yang tengah itu. Nah, terus dia turun sendiri nih. Jadi kita bisa lepas. Nah ini tangan saya kan lepas nih. Kalau teman-teman bisa lihat di screen, kan tangan saya lepas. Dia bisa turun sendiri, kita bisa lihat nih. Oh maksudnya kayak gitu. Dia bisa turun pelan, pelan, pelan gitu ya. Nah itu kita juga bisa pakai itu. Cuman syaratnya memang mouse-nya kayaknya harus yang ada scroll-nya tuh ya. Ada yang scroll-nya itu. Supaya dia bisa di model kayak gitu. Oke, saya lanjutkan. Format cell Excel 2016 tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi format cell, kita pencet Ctrl 1. Ini ada format cell. Jadi ini nanti kita pakai untuk menentukan datanya ini tergolong apa. Dia tergolong data nomor atau tergolong data tanggal gitu ya. Atau tergolong data teks kayak gitu. Jadi ini penting sekali juga di sini. Oke, format cell sudah. Nah, di sini saya sudah kasih keterangannya teman-teman. Nanti monggo bisa dibaca sendiri dan juga dicoba ya. Lalu ada juga ini alignment ya. Ini saya kecilkan deh biar nanti. Nah, alignment ini apa? Alignment ini untuk mengatur posisi ya, posisinya. Jadi kita masuk ke format cell lagi, Ctrl 1, jangan lupa Ctrl 1. Kalau tadi kan kita nguprek-ngupreknya di format cell di sini ya, di number. Sekarang kita lompat di bagian alignment. Diklik di sini alignment. Oke. Ini kita bisa rubah-rubah horizontal, lalu center kayak gitu. Tapi biasanya ini untuk data-data yang sifatnya teks. Kita coba ya. Kita coba training Excel basic 1 ini. Ini kalau kita Ctrl 1, number gini, lalu saya coba gini deh. Saya mau ini di tengah. Jadi saya blok, A dan B saya blok, lalu saya format cell, masuk ke alignment, masuk ke horizontal. Di sini ada namanya central across selection. Saat ini saya klik, maka dia akan di tengah. Kayak gitu. Jadi ini mengatur mengatur posisi. Posisi yang lain misalnya ini derajatnya ini saya buat 90 ya. Nah, maka dia akan seperti ini. Ada sih beberapa laporan yang modelnya seperti ini kan ada tuh. Nah, cara buatnya gimana? Cara buatnya seperti itu tadi. Dia masuk di sini, di bagian alignment ini kita masukkan degree-nya itu 90. Gitu ya. Oke. Kalau di bawah ya min 90, dia akan, nah kebalikannya seperti ini. Oke. Itu untuk alignment. Ya, jadi bisa horizontal, vertikal, orientation, dan seterusnya. Lalu ada text control. Ya. Di bagian font ini ada text control. Nah, di sini kalau kita kontrol satu lagi, kita lompat lagi, alignment untuk mengatur ini ya. Alignment ini untuk mengatur posisi, lalu number ini untuk menentukan data ini tuh tipe datanya apa. Jenis datanya apa. Jenis data ada nomor, ada currency, ada accounting, dan lain sebagainya gitu ya. Ada data text kayak gitu. Lalu di sini ada font. Font ini ya hampir sama dengan font yang ada di depan. Jadi kita mau milih fontnya itu jenisnya apa, lalu kita bold, size-nya berapa,
Nah, ini kalau misalnya kita strike through, ini dia akan dicoret gini, superscript, dia akan naik tulisannya, subscript, dia akan turun. Nah, ini nanti bisa dimainin sendiri gitu ya. Lalu ini color-nya. Tapi kalau di sini ngesetnya kesuwen, kalau mau ngeset font ya mending langsung di sini. Oke, ini lebih cepat gitu. Jadi saya jarang sih ngeset font di sini, itu jarang. Seringnya langsung ngesetnya di sini. Lalu kemudian di sini ada border, teman-teman. Kalau misalnya kita ingin buat semacam tabel, ini saya buat tabel, saya taruh seperti ini, garis atas, garis bawah, garis kiri, dan garis kanan, maka dia akan bentuk tabel seperti ini. Tapi ini pun juga terlalu lama. Paling cepat gimana, Mas? Paling cepat di sini ada, sudah tersedia. Nah, di sini ada outside border. Pada saat kita klik, di sini ada garis-garisnya. Kayak gitu. Kalau misalnya pengen bawahnya tok yang ada bordernya, ya tinggal dipilih aja. Misalnya ini nih. Nah, ini berarti bawahnya aja yang dikasih garis. Seperti itu. Nanti bisa dicoba sendiri ya teman-teman. Tapi terus terang kalau saya jarang sekali nguprek-nguprek di sini. Ya kalau border masih sering sih. Yang jarang itu di font alignment ini saya jarang. Gitu ya. Yang cukup sering di number ini. Sama ya number saya cukup sering. Selain itu di ribbon-nya ini itu sudah ada semua sebenarnya. Oke, itu yang bab 2, teman-teman. Kira-kira ada pertanyaan, bab 1, bab 2 masih belum seru. Nanti serunya adalah di bab 3 dan di bab 4. Nanti kita seru, dan saya berharap di bab 3 dan 4 ini teman-teman juga kalau bisa mengikuti supaya bisa bisa ngerti gitu ya. Meskipun ini saya rekam sih, tapi enggak apa-apa kalau bisa mengikuti. Ada pertanyaan di bab 2, teman-teman? Bab 1 tadi, ya, enggak ada ya? Oke, yang paling seru nih, bab 3, rumus dan range. Oke, teorinya dulu nih. Jadi, rumus di Excel, ya saya pakai Excel 2016 ya, kalau teman-teman mungkin Excel yang lain, itu merupakan instruksi matematika gitu ya. Jadi dia ada banyak sekali rumusan-rumusan matematika gitu ya. Dan rumus itu akan kita masukkan dalam suatu sel. Dalam suatu sel pada worksheet kita. Ya. Nah, operator hitung yang dapat digunakan di Microsoft Excel itu ada plus, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pemangkatan. Jadi 2 pangkat 4 kayak gitu, itu pemangkatan juga bisa gitu ya. Lalu kemudian proses perhitungan akan dilakukan sesuai dengan derajat urutan atau hierarki operator hitung berikut. Nanti saya jelaskan ini. Nah, lalu menulis formula pada Excel ya, menulis formula pada Excel. Ini seperti yang saya bilang tadi, di sini ini adalah formula untuk menaruh formula. Tadi sudah saya contohkan di sini ya. B10 ditambah C10. Maka kita naruhnya di formula bar. Formula bar ini bisa kita lebarkan. Kalau misalnya ini terlalu sempit, di bagian kanan itu ada tanda arah panah bawah tuh. Itu kita bisa klik. Nah, ini bisa kita lebarkan. Jadi nggak melulu kita, apalagi kalau kita formulanya sudah banyak tuh. Iki apa caranya supaya dia bisa lebih lebar sedikit gitu ya. Nah ini diklik di sini. Oke. Jadi dia biar bisa lebih gede. Oke. Bagaimana menulis formula tadi sudah saya contohkan gitu ya. Kita isi selnya, lalu nanti selnya itu kita masukkan operasi matematikanya, apakah dia penjumlahan, apakah dia perkalian, pengurangan, dan lain sebagainya.
gitu ya. Nah, di sini, sorry, kenapa kok naik lagi? Nah, kadang-kadang kita tuh suka suka ketemu error-error seperti ini ya. Kita suka ketemu error-error seperti ini. Nah, itu teman-teman bisa baca maksudnya apa. Kalau misalnya ada error crash, itu berarti lebar sel tidak sesuai dengan lebar data pada sel, gitu ya. Jadi misal nih, ini bisa enggak ya saya gini kan ya? Oh, dia otomatis anu. Nah, nanti coba deh kalau ada data-data gitu ya, ada keluar crash kayak gini, ini berarti kolomnya harus dilebarkan. Ya, jadi itu bukan error, itu hanya kolomnya saja yang perlu dilebarkan. Oke, kalau nanti muncul seperti ini, division zero, ini berarti maksudnya adalah operasi pembagian dengan 0 itu tidak diperbolehkan. Ya, coba sih, coba 0 bagi 0. Nah, seperti ini teman-teman munculnya. Kalau kita 0, kita bagi dengan 0, maka dia akan muncul division by zero. Gitu. Ya. Jadi jangan khawatir. Kalau crash name itu maksudnya apa? Menggunakan nama sel yang tidak sesuai atau selnya tidak ada gitu ya. Lalu crash value ini mencoba memanipulasi suatu secara aritmetika yang bukan sebuah angka. Jadi misalnya datanya bukan angka, itu dia akan muncul seperti itu. Contoh nih ya, seperti yang tadi saya buat, ini nah, dia akan muncul value seperti ini. Itu maksudnya apa? Maksudnya ini tadi, mencoba memanipulasi sesuatu secara aritmatika yang bukan sebuah angka. Jadi dia ini sebenarnya bukan angka. Kita harus merubah dia dulu menjadi angka supaya dia bisa menjadi sebuah diperhitungkan gitu ya, untuk dihitung. Nah, kalau kayak gini berarti ada yang salah dengan data kita. Oke. Num ini melakukan beberapa operasi aritmatika yang tidak mungkin seperti menghitung akar bilangan negatif. Nah, itu dia akan memunculkan num. Lalu not available, ini berarti perbandingan data tidak sama dengan jenisnya. Nanti pasti teman-teman saya yakin akan ketemu dengan data-data model seperti ini. 1, 2, 3, 4, ada 6 ini. Nah, saat ketemu itu, semoga referensi ini bisa membantu. Jadi teman-teman tahu maksudnya, oh kalau crash name maksudnya gini, oh kalau crash value maksudnya gini. Kayak gitu, ya. Oke, sekarang yang kedua yang range, ya, yang range. Yang dimaksud dengan range pada Excel yaitu kumpulan dari beberapa sel. Jadi kalau teman-teman melihat di internet misalnya, itu range sekian sampai sekian, itu maksudnya adalah kumpulan dari sel ini. Ya, kumpulan dari sel ini disebut sebagai range. Kalau dia berdiri sendiri seperti ini disebut sebagai sel. Oke, kalau dia berdiri sendiri seperti ini disebut sebagai sel, tapi kalau kayak gini, ini disebut sebagai range. Range itu bisa kita beri nama, teman-teman. Nanti ya, nanti saya akan tunjukkan. Jadi range ini kita bisa beri nama. Gitu. Supaya apa? Supaya mempermudah pada saat kita melakukan VLOOKUP. Apa itu VLOOKUP, Mas? Mungkin nanti saya tidak tahu apakah di materi ini nanti nututi waktunya ya, tapi pasti saya akan tunjukkan VLOOKUP. Ya. Jadi itu maksudnya range itu seperti itu. Nah, kemudian kita coba memasukkan data secara otomatis gitu ya. Perhitungan secara otomatis. Misal nih, atau gini deh. Saya ada data. Ada data misalnya ini saya kecilkan aja nih. Atau saya buat wrap text. Nah, ini saya hapus. Oke, misalnya gini ya. Ini saya ada data kayak gini. Ada data 1, 2, 3, gitu ya. Nah,
ini kita bisa di model fill handle kayak gini. Ya. Jadi gini, ini 1, ini 2. Untuk mau melanjutkan di angka yang berikutnya, itu kita tinggal blok di sini, kita fill handle. Ini namanya fill handle ya teman-teman ya. Nah, kita turunkan seperti ini. Otomatis dia akan mengenerate sebanyak angka yang sudah kita blok. Daripada kita harus bikin satu-satu gini. Iki kesuwen gitu ya. Nah, ini kan kesuwen nih. Waduh, kesuwen nih. Gitu ya. Makanya supaya cepat gimana Mas? Itu tadi kita masukkan angka minimal 2 angka ya teman-teman ya. Minimal 2 angka. Karena kalau satu angka tok, dia akan mengcopy. Munculnya sama semua. Tapi kalau 2 angka, 1 terus bawahnya 2, terus kita blok gini, kita sampai muncul tombol plus, kita turunkan ke bawah. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ya. Yang lebih keren lagi, kalau huruf bisa nggak sih? Coba ya kalau huruf ya. Saya belum pernah nyoba kalau huruf. Oh, nggak bisa huruf. Nggak apa-apa deh. Yang lebih keren lagi adalah saat kita ini sudah, sorry, sebentar saya cas dulu. Nah, saat di sebelah kanan itu sudah ada datanya, teman-teman. Ya, misalnya gini nih. Saat di sebelah kanan ini, sebelah sini sudah ada datanya, ada A, B, C, dan seterusnya. Terus saya mau memberikan nomor nih. Saya mau memberikan nomor. Kita bisa lakukan kayak gini. 1, ini, lalu di sini 2, gitu ya. Kita blok. Kita nggak perlu tarik gini, nggak perlu. Kita klik 2 kali di sini. Klik-klik. Nah, dia otomatis akan mengikuti sejumlah data yang ada di sebelahnya. Ya, sebelahnya ada 15, maka di sini juga nomor urutnya akan sama 15 juga. Kayak gitu. Ya, jadi ini memasukkan data secara otomatis pada Excel, caranya seperti itu. Nah, ini oke. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat fungsi statistik pada teks, ya. Statistik pada teks. Saya ada contohnya enggak ya? Di sini ada contohnya mungkin. Oke, enggak ada ya. Oke, enggak apa-apa. Misalnya ini teman-teman. Kita akan nyoba untuk, oh sorry, ini bab 3 ya ini. Oke, ini bab 3. Sebelum saya masuk bab 4, ada pertanyaan di bab 3 teman-teman? Cukup, Pak. Cukup jelas ya. Oke, yang bab 4 kita akan coba fungsi statistik dan fungsi teks. Ya, jadi misal nih kita punya data seperti ini. Itu file latihannya saya juga sudah share ke teman-teman. Nanti mungkin bisa sambil dicoba gitu ya. Jadi saya tidak usah banyak-banyak. Saya menyingkat ini juga. Nama barang saya masukkan, jumlah, harga satuan, lalu total harga. Itu ya. Nama barang misalnya monit barang A gitu deh, barang B, barang C, barang D, E, F, G, itu ya. Nama barangnya misalnya seperti itu. Jumlahnya katakanlah 3, 1, 2, 5, 7, 8, 1, ya wis. Harga satuannya katakanlah misalnya 120.000, 135.000, itu ya. Sorry. Lalu ada 231.000, 320.000 gitu. Lalu 575,
765 125. Oke. Sekarang kita akan coba belajar membuat total harganya, ya. Kita akan coba belajar membuat total harganya. Total harganya caranya seperti apa? Caranya adalah seperti ini. Kita klik sama dengan, ya. Kita klik sama dengan, ini sudah masuk formula ya. Kita klik di sini, selnya kita taruh di sel B2, kita kalikan, kita masukkan di sel C2, nah kita enter gini. Kemudian yang bawahnya gimana? Kita tinggal lakukan yang namanya fill handle. Nah, dia akan otomatis mengikuti. Oke, jadi pada saat kita klik 2 kali kayak gitu, otomatis pada ini kita posisikan plus dulu gini ya. Lalu pada saat kita klik 2 kali, ini dia akan muncul semuanya. Karena ini datanya nominal, saya ingin rapikan, saya kontrol 1, lalu kemudian saya klik accounting, saya klik number deh, lalu use 1000 separator, 2 digit di belakang komanya saya hilangkan, jadi saya buat 0. Nah, otomatis akan tampil seperti ini. Ya. Lalu bagian judul saya percantik, saya bikin bold. Nah, bold pakai apa? Pakai Ctrl B. Ya, pakai Ctrl B. Ini untuk bold. Nah, ini pakai Ctrl B supaya bisa tebal gitu ya. Ctrl I untuk italic. Ctrl U untuk underline. Oke? Sudah. Nah, sekarang saya ingin tahu jumlah seluruhnya ada berapa? Jumlah seluruhnya. Oke. Jadi maksudnya jumlah seluruhnya ini total harganya ini loh. Untuk barang A sama dengan barang G itu ada berapa? Biasanya kan kita ngetik tuh sama dengan sum. Saya ajarkan hotkey-nya. Teman-teman coba pencet di keyboardnya itu ada tombol Alt, ada tombol ALT, ya. Terus pencet sama dengan. Coba ya, sebentar ya. Oh, nggak bisa, sebentar. Nah ini, oke. Kalau pakai laptop itu kayaknya perlu FN deh, perlu mencet FN. Tapi kalau pakai keyboard biasa, komputer biasa, di keyboard biasa itu teman-teman tinggal pencet Alt sama dengan. Nah, otomatis dia akan muncul seperti ini. Kita tinggal rapikan, yang mau dihitung adalah yang sekian. Nah, kayak gitu. Alt sama dengan ini berfungsi teman-teman saat data kita itu banyak, ya. Saat data kita itu banyak. Loh Mas kan tinggal mencet sum aja, tinggal pencet gitu aja, gampang kan? Ya memang bisa juga, tapi nggak cepat gitu ya. Kita kan butuhnya yang cepat nih. Nah, jadi kita bisa pencet Alt sama dengan. Maka otomatis dia akan bisa ngeblok. Kayak gitu, tinggal kita sesuaikan angkanya. Oke, jadi hotkey-nya saya tambah lagi. Alt plus sama dengan. Ini untuk auto sum. Ya, untuk auto sum. Oke, itu jumlah seluruhnya. Lalu kemudian rata-rata total harga. Rata-rata total harga. Berarti dari total ini di rata-rata, gitu ya. Dari total ini di rata-rata. Rumusnya kita bisa pakai seperti yang ada di sini. Kita bisa pakai average. Ya, kita bisa pakai average. Jadi ini sama dengan, Mas, average apa bisa kayak sum, pakai alt sama dengan? Enggak bisa. Saya masih belum nemu hotkey-nya. Nanti kalau misalnya hotkey-nya sudah ketemu, saya akan ajarkan. Tapi kalau untuk average, tetap harus seperti ini, teman-teman. Pada saat kita ngetik aver gitu, kita tab, nah, lalu kita masukkan ini di sini. Nah, totalnya dia akan sekian, gitu ya. Rata-ratanya adalah sekian, gitu. Jadi average ini dirumuskan adalah jumlah dari seluruh data dibagi dengan banyaknya data, gitu ya. Jadi seluruh data dibagi dengan jumlah dengan banyaknya data. Itu rumusnya average.
Lalu kemudian total harga tertinggi. Itu ya. Total harga tertinggi. Kita bisa pakai apa? Total harga tertinggi kita bisa pakai max. Ya, kita bisa pakai max. Jadi ini sama dengan max dalam kurung kita pilih ini semua. Jadi yang paling tinggi adalah yang F. Nah, nanti pada saat mungkin minggu depan ya, saya coba ajarkan. Nanti max-nya itu kita coba kasih warna ya. Jadi yang nilainya tertinggi itu nanti akan ada warnanya muncul gitu ya. Nah, itu juga bisa pakai conditional formatting namanya. Oke, ini total harga tertinggi. Lalu total harga terendah. Total harga terendah. Ini kita bisa pakai min. Kita bisa pakai min. Nah, yang paling rendah adalah nominalnya 125.000. Seperti itu. Oke. Lalu untuk menghitung banyaknya data. Ya, banyaknya data. Kita coba pakai count. Ya, kita coba pakai count. Nah, di sini kita count 7. Ya. Jadi ada 7 produk, ada 7 data, ada 7 transaksi. Seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan tentang sum, average, max, min, dan count? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Jelas, Oke, Mas. siap. Lalu yang berikutnya ini yang tidak. Ini nanti tolong dicoba ya, yang ini. Tolong dicoba di rumah untuk yang jumlah pembangunan rumah ini. Teman-teman coba bikin di rumah. Jadi dibuat datanya seperti ini, lalu dihitung jumlah rata-rata tertinggi terendah, totalnya berapa, kayak gitu. Oke, jadi nanti bisa dicoba sendiri. Oke, yang berikutnya adalah ini yang saya perlu hati-hati menjelaskannya, referensi absolut, referensi relatif, dan referensi campuran. Kenapa saya harus hati-hati? Karena ini kadang saya sendiri juga agak bingung kadang. Tetapi kalau kita sudah biasa, bingung menjelaskannya ya. Tapi untuk makainya itu karena terbiasa jadi nggak bingung lagi. Tapi untuk menjelaskannya saya perlu hati-hati. Jadi absolut di dalam Excel itu ada namanya referensi absolut, referensi relatif gitu ya. Nah, biasanya disimbolkan dengan dolar. Biasanya disimbolkan dengan dolar. Misalnya ada kasus, ada contoh ini. Absolute column ya. Absolute column gimana caranya supaya saya bisa mengkalikan, sebentar, ada chatting. Pak, semisal datanya banyak lalu mencari nilai maksimal atau minimal, lalu kita langsung ingin mengetahui nilai tersebut berada di kolom berapa, bagaimana ya. Nah, itu biasanya kalau triknya saya kasih Mas Hakim, saya kasih warna gitu ya. Saya kasih warna. Jadi nanti minggu depan saya coba ajarkan namanya conditional formatting. Jadi di situ kita langsung jadi gini, dengan adanya warna itu kita bisa langsung aware, kita bisa langsung langsung kelihatan gitu. Oh, berarti ada di max min-nya itu ada di kolom ini toh ternyata. Jadi kayak gitu. Biasanya kita pakai pendekatannya pakai warna. Pakai conditional formatting. Minggu depan ya Mas Hakim kita coba belajar conditional formatting-nya. Oke. Tapi ini saya note dulu buat PR. Oke. Saya lanjutkan. Nah,
Absolut itu dipakai saat kita ingin menghitung sesuatu. Kan gini ya teman-teman ya, proses perhitungan itu kan tidak bisa sendiri. Pasti perhitungan itu operasi matematika, itu kan pasti ada yang dihitung antara A dan B, kan gitu ya. Entah itu A plus B, A kali B, A dikurangi B, A dibagi B, dan seterusnya gitu kan ya. Nah, ada kalanya entah itu di bagian A-nya atau di bagian B-nya, itu nilainya itu biasanya tetap. Nilainya itu biasanya fix, nggak berubah. Ada kalanya kita menemui laporan-laporan yang seperti itu, atau perhitungan-perhitungan yang seperti itu. Jadi nilai A-nya itu gimana caranya supaya tetap, tapi nilai B-nya itu bisa berubah-berubah. Ya, jadi nilai A-nya tetap, nilai B-nya itu bisa berubah-berubah. Nah, contohnya seperti yang paling atas nih, saya contohkan absolute column. Ya, saya perbesar. Nah, di absolute column ini, saya ingin nilai A-nya yang tadi saya sebutkan 100 itu adalah nilainya tetap. Yang B-nya yang berubah-berubah. Ya, yang B-nya yang berubah-berubah. Nilai A-nya tetap, nilai A-nya 100, B-nya yang berubah. Caranya gimana? B-nya itu mana aja? Ya, ini tadi 1, 2, 3, 4, 5. B ini yang saya maksud bukan kolom ya. B yang saya maksud ini adalah variabel. Ya. Jadi variabel A, variabelnya nilainya tetap, variabel B-nya yang berubah. Oke. Nah, variabel B isinya apa? Isinya 1, 2, 3, 4, dan 5. Gimana caranya kalau kita mau menghitung ini, menghitung apa namanya, supaya nilai pada saat saya geser ke kanan, ini bisa dikali ini bisa dikali ini bisa dikali ini bisa dikali ini, dan ini bisa dikali 5 dikali 100, 4 kali 100, 3 kali 100, 2 kali 100, 1 kali 100, gitu ya. Oh, gampang Mas Firman, tinggal gini aja. Ini sama dengan 1 dikali 100. Terus ini 2 dikali 100, Mas. Wah, datanya 5 ya enggak ada masalah. Tapi kalau datanya ada banyak, ya jembuk, ya kan? Ya pasti orang akan bingung gitu. Pasti kita akan lama lah kerjanya gitu ya. Gimana caranya kita pakai cara cerdas gitu ya, cara cepat gitu ya. Itu tadi kita pakai absolut, ya. Jadi di sini ini bisa saya perbesar enggak ya? Oh, enggak bisa. Oke. Jadi di sini saya jelaskan ya teman-teman, kenapa kok kita penting tadi di awal saya tekankan pentingnya kita tahu tentang sel, tentang range itu ya ini. Jadi di sini ada dolar A2. Ya, dolar A2 dikali A3. Dolar A2 di sini itu berarti menandakan nilainya itu posisinya, itu ada variabel A-nya itu ada di A2. Oke, makanya A-nya itu yang saya kasih dolar. Misal, kalau tidak saya kasih dolar misalnya. Ini tidak saya kasih dolar gitu ya. Apa yang terjadi ya? Coba ya. Saya juga belum tahu apa yang terjadi. Nah, saya geser kanan, dia akan 0 semua. Kenapa? Karena dia gerak. Yang di sini benar A2, tapi pada saat saya geser ke kanan, saya pakai metode fill handle tadi, saya geser ke kanan, dia akan berubah jadi B2. B2 kan kosong. Di sini juga ngikut C2. C2 kan kosong. Gitulah. Ya. Jadi gimana caranya supaya ini bisa dia bisa fix Mas, nilainya ada di situ terus? Ya kita pakai absolut. Kita absolutkan di sini. A-nya yang kita absolutkan karena kenapa? Karena kolomnya karena perhitungan kita adalah perhitungan kolom. Maka yang harus kita kasih dolar itu adalah A-nya. Jadi A ini adalah menandakan mengidentifikasikan kolom. 2, ini adalah mengidentifikasikan baris. Paham ya teman-teman ya? Sekali lagi saya ulangi. A ini mengidentifikasikan kolom. 2, ini mengidentifikasikan baris.
Karena perhitungan kita adalah perhitungan kolom, maka yang kita kasih dolar adalah A-nya. Nah, ini cara cepat. Ini kita tinggal fill handle, sorry. Kita pakai fill handle. Nah, dia nilainya akan benar. 2 dikali 100, 3 dikali 100. Nah, ini absolute kolom. Oke. Lalu ada lagi yang namanya absolute baris. Absolute baris ini ya sama seperti yang tadi. Cuman perhitungan kita ini kan baris. Sehingga yang kita kasih dolar bukan A-nya, ya. Yang kita kasih dolar bukan A-nya, tapi yang kita kasih dolar adalah 8-nya. Jadi mana yang kita mau kunci, entah itu kolomnya atau barisnya, itu di depannya harus ada dolarnya. Itu ya. Nah, ini yang absolute baris. Maka pada saat kita scroll down ke bawah, itu nilainya akan benar. 1 dikali 100, 2 dikali 100, dan seterusnya. Oke. Lalu ada yang ketiga, absolute baris dan kolom. Nah, kalau absolute baris dan kolom ini, yang kita kasih dolar adalah kolomnya dan juga barisnya. Mas, cara memberikan kolomnya itu gimana ya? Nah, cara memberikan kolomnya itu gini, teman-teman. Ini saya hapus ya. Jadi, ini saya arahkan di sini, ya. Lalu teman-teman di bagian keyboardnya, jadi ngasihnya dolar itu bukan manual, dipencet dolar gitu, enggak. Tapi kita bisa, kita pakai F4, ya. Jadi kita pakai F4. Nah, saat kita klik F4, maka terbentuk dolar di kolom dan di barisnya, di kolom G dan di baris 8. Kalau kita pencet F4 lagi, maka dolarnya akan pindah di 8-nya. Kita pencet F4 lagi, dolarnya akan pindah di G-nya, di kolomnya. Ya, karena kita ini absolut baris dan kolom, maka baik itu kolom maupun baris, semuanya harus diberi dolar. Nah, seperti ini. Dikali, nah ini. Kita bisa seperti ini nih. Seret. Geser kiri, kanan, depan, belakang, bisa semua. Seret. Nah, begitu, teman-teman. Jadi fungsinya adalah saat kita ingin memperhitungkan sebuah variabel A dan B, di mana variabel A-nya itu atau variabel B-nya itu bersifat tetap, bersifat konstan, maka kita perlu memberikan absolut, kita perlu memberikan dolar, baik itu di kolomnya maupun di barisnya. Seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan di sini? Monggo. Nah, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan ya. Itu yang absolut. Jadi yang absolut seperti itu. Jadi nanti perlu diingat-ingat, kalau kita ingin memperhitungkan yang sifatnya konstan, sifatnya tetap, jangan lupa dolar di depannya. Cara memberikan dolarnya pakai apa? Pakai F4. Ya, di keyboard kita pencet F4. Oke. Lalu, nah berikutnya kita akan memanipulasi teks. Memanipulasi teks. Ya. Saya langsung saja ke contohnya. Saya langsung saja ke contoh kasus. Di sini, ya, di sini misalnya saya ingin mendapatkan, saya ingin ini nih. Gimana caranya, Mas? Saya ingin nampilin kodenya. Ya, saya ingin nampilin kodenya. Kode yang di sebelah kiri itu ya. EXPT, EXPT. Nah, itu gimana caranya? Nah, caranya gini. Kita bisa sama dengan gini. Left, ya. Ini seperti ini. Kita koma, kita beri angka 2. Maksudnya apa? Maksudnya adalah saya mau mengambil 2 digit di kolom B4,
di sel B4 sebanyak 2. Maka dia akan muncul IX seperti ini. Nah, lalu ini bisa kita fill handle ke bawah juga bisa nih. Kita klik 2 kali kayak gini. Nah, kayak gitu. Ya. Lalu selain left, apalagi Mas? Selain left itu ada mid. Ya, ada middle. Middle ini sangat sering dipakai. Jadi saat teman-teman ingin mendapatkan sesuatu, atau biasanya kalau kita mau kerja tuh, biasanya kan ada tes Excel tuh. Biasanya ada tes Excel. Nah itu pertanyaannya itu nggak jauh-jauh dari sini deh. Left, mid, right, kayak gitu-gitu. Pasti ada pertanyaan itu ya. Nah ini kita coba masukkan gini. Aku pengen ngambil angka-angka yang ada di tengah nih, 215, 300, dan seterusnya ya. Oke, jadi di sini mid ini saya perbesar ya. Nah, caranya adalah mid G4, maksudnya saya akan ngambil data di sel G4, mulai angka keempat. Ya. Jadi ini 4 ini artinya mulai angka 4. Kalau kita hitung ya, dari sini, E ini 1, X2, strip 3, 2 ini 4. Ya, jadi 4 ini adalah nomor mulainya nomor berapa. Lalu yang pengen Bu ambil itu berapa? Ini kan ada 3 nih jumlahnya. Jadi kita tulis belakangnya 3. Maka yang muncul di sini adalah angka mid sebanyak 3. Seperti itu. Nah ini sekali lagi cukup sering dipakai untuk interview gitu teman-teman ya. Nah di bawah ada soal-soal, monggo nanti di rumah bisa dikerjakan karena ini cukup penting gitu ya. Mid ini cukup penting. Ini pun juga cukup penting yang absolut ini. Oke. Nah, di sini sudah saya jelaskan juga. Fungsi right hampir sama dengan left, cuman bedanya dia dari kanan gitu aja, kalau left dari kiri ya. Gitu. Nah, ada latihan soalnya, nanti monggo teman-teman bisa bisa nyoba. Oke, sampai dengan bab 4, teman-teman. Untuk selanjutnya kita bab 5 dan seterusnya sampai bab 8 kita lanjutkan minggu depan di hari Sabtu juga, di jam 2 juga. Tapi sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan. Monggo kalau ada pertanyaan. Oke. Kalau misalnya tidak ada, kita ketemu minggu depan ya teman-teman. Kalau bisa nanti join di kelasnya, supaya itu tadi, supaya nanti kita bisa interaktif. Gitu. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Nanti ini saya akan japri satu-satu untuk file ininya untuk alamat YouTube-nya karena ini nanti akan saya upload di YouTube. Seperti itu. Terima kasih semuanya, selamat sore. Kita bertemu minggu depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas Oki. Oke, thank you, Mas. Ya, Mas Andri, thank you. Terima kasih banyak, Mas. Oke, Mas. Terima kasih.